warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian di rumah? Semoga tetap semangat ya dan tetap sehat untuk melanjutkan pelajaran kemuhammadiyaan hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang tujuan dan manfaat dari organisasi. Simak penjelasan saya berikut ini. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang tujuan dari organisasi. Pada setiap organisasi pasti mereka mempunyai tujuan. Di sini kita akan membahas tentang tujuan umum dari semua organisasi. Tujuan yang pertama adalah untuk mencapai cita-cita dan tujuan yang sama. Seperti yang kita pelajari kemarin, bahwa dalam sebuah organisasi mereka pasti terdiri dari orang-orang yang memiliki tujuan sama. Tujuan kedua adalah untuk memecahkan masalah dan mencari solusi. Pasti dalam setiap organisasi memiliki masalah masing-masing. Nah, orang-orang yang ada dalam organisasi akan berusaha untuk memecahkan masalah itu. Tujuan yang ketiga adalah untuk mencapai sebuah kedewasaan. Telah saya sampaikan bahwa masing-masing organisasi pasti mempunyai masalahnya sendiri. Nah, dalam sebuah masalah tersebut, kita pasti berpikir bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam proses-proses inilah kita dapat melatih kedewasaan kita. Tujuan yang keempat adalah untuk berbagi pengalaman. Dalam sebuah organisasi kita akan bertemu dengan banyak sekali orang. Nah, bertemu dengan banyak orang ini kita dapat mendengarkan pengalaman mereka ataupun kita berbagi pengalaman kita sendiri. Tujuan selanjutnya yaitu untuk menjalin silaturahmi. Nah, di sini karena kita bertemu dengan banyak orang, maka sangat memungkinkan organisasi ini untuk menjalin silaturahmi dengan banyak orang. Tujuan selanjutnya yaitu untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Orang yang ada dalam sebuah organisasi pasti mereka akan menjaga persatuan dan kesatuan agar organisasi yang mereka bentuk, organisasi yang mereka jalankan dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dari sebuah organisasi. Jika di dalam masyarakat atau di dalam pertemanan kita akan sangat tampak sekali anak-anak atau seseorang yang mengikuti organisasi dengan yang tidak mengikuti organisasi. Orang yang mengikuti organisasi akan terampil berbicara di depan umum, berbicara dengan banyak orang karena mereka sudah terbiasa bertemu ataupun berbicara di depan banyak orang. Begitu juga tentang pergaulan, mereka akan tampak sekali berbeda. Mereka mudah bergaul dengan siapa saja dan berteman dengan siapa saja. Berikut ini akan saya sampaikan beberapa manfaat jika kita mengikuti sebuah organisasi. Manfaat yang pertama yaitu menambah teman ataupun sahabat. Nah, di organisasi kita bisa bertemu dengan orang-orang baru yang berbeda dengan lingkungan kita sebelumnya. Mereka dapat menjadi teman baru bagi kita ataupun bisa menjadi sahabat bagi kita. Manfaat kedua untuk menambah wawasan. Dalam sebuah organisasi, kita dapat bertemu dengan banyak orang ataupun mengikuti banyak kegiatan yang tidak kita dapatkan dari lingkungan kita sebelumnya. Nah, ini menjadi wawasan baru, menjadikan pengetahuan baru bagi kita. Pengetahuan apa, wawasan apa, banyak sekali. Misalnya tentang agama yang lebih, tentang politik. Manfaat ketiga yaitu melatih kerjasama. Dalam sebuah organisasi, kita terdiri dari banyak orang. Nah, dengan banyak orang ini, setiap orang memiliki kehendaknya masing-masing. Di sini kita akan belajar bagaimana kita bekerja sama dengan orang yang memiliki kehendak yang berbeda dengan kita. Manfaat keempat adalah
melatih sikap mandiri dan dewasa dalam menghadapi masalah. Nah, orang-orang yang mengikuti organisasi tentunya akan memiliki cara tersendiri atau sikap tersendiri dalam menghadapi masalah mereka, dan cenderung lebih dewasa dalam menyelesaikan sebuah masalah. Manfaat kelima, pekerjaan menjadi lebih ringan, mudah selesai, cepat selesai, dan hasilnya akan lebih baik. Ini semua karena organisasi itu dilaksanakan oleh banyak orang, sehingga pekerjaan yang kita lakukan dapat lebih cepat selesai, lebih ringan, lebih mudah, dan hasilnya bisa lebih bagus. Manfaat keenam yang kita dapatkan yaitu sebagai organisasi dapat menjadi jalan kita menuju kesuksesan. Kenapa seperti itu? Dari pengalaman, dari teman-teman yang kita dapatkan di organisasi, dari wawasan-wawasan baru dari organisasi, dapat kita jadikan bekal untuk menuju kesuksesan kita. Manfaat ketujuh, dapat menyelesaikan atau menjadi jembatan menyelesaikan masalah-masalah sosial di masyarakat. Nah, masalah-masalah sosial di masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, kebodohan, dan lain-lain bisa kita selesaikan dengan manfaat ke-8 yaitu dapat menghemat dana, daya, ataupun waktu. Manfaat selanjutnya yaitu organisasi dapat menjadi cagar ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Teknologi dan pengetahuan dapat kita kembangkan dalam sebuah organisasi. Nah, itulah tadi anak-anak manfaat dari sebuah organisasi. Tidak tertarikkah kalian untuk mengikuti organisasi? Dengan melihat manfaat-manfaat yang ada, kalian dapat mengambil pelajaran untuk mengikuti organisasi di Muhammadiyah. Ketika kalian sudah SMP nanti, kalian dapat mengikuti organisasi otonom Muhammadiyah, yaitu IPM, Ikatan Pelajar. Nah, itulah tadi apa yang saya sampaikan tentang tujuan dan manfaat organisasi. Kita bertemu lagi pada pelajaran kemuhammadiyahan masih tentang bab organisasi Muhammadiyah di pertemuan yang akan datang. Selamat belajar dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.